Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru SDN Sumber Kedaung 1, yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk mendengarkan atau memaparkan. Kita akan melihat atau menyaksikan Bapak Horyanto yang akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang merupakan rangkaian dari tugas beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Ya. Semoga kita di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk acara selanjutnya yaitu kita mulai dengan sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber Kedaung 1. Pada Ibu Mas Ria, dipersilakan. Acara destinasi atau pembiasaan positif. Kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk Pak Horyanto akan menyampaikan tugasnya untuk calon guru penggerak angkatan 9. Pak Hor menyampaikan budaya positif agar nantinya siswa kita berakhlak mulia sehingga dapat menjadi kepribadian yang baik. Untuk Pak Hor saya sampaikan monggo untuk memaparkan karyanya kepada guru-guru, terutama guru SDN Sumber Kedaung 1. Monggo Pak Hor, silakan. Oke, monggo Pak Anis. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mas Ria, yang telah memberikan semangat buat Bapak Horyanto. Baik teman-teman, apakah sudah siap menerima ilmu dari Bapak Horyanto? Ya. Oke. Monggo Bapak Horyanto, kita beri tepuk tangan buat Bapak Horyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya untuk Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan yang mana paparan ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Probolinggo. Sebelum kita melanjutkan paparan tentang budaya positif, marilah kita bersama-sama untuk sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita berdiri.
Iya, Untuk berdiri. semuanya dimohon berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah masih semangat? Baiklah, sebelum kita mulai pemaparan tentang budaya positif, biar tambah semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking dulu, biar kita bisa fresh. Ice breakingnya adalah cerita bersambung. Contoh, misalkan saya bilang saya pergi ke pasar, nanti saya akan menunjuk salah satu guru, kemudian guru itu melanjutkan cerita yang saya buat ke pasar. Misalkan saya tunjuk Bu Ati, maka Bu Ati akan melanjutkan cerita saya. Ke pasar saya membeli terong misalkan, terus Bu Ati akan menunjuk guru yang lain untuk melanjutkan cerita di pasar beli terong. Bisa? Pasti bisa. Sudah, saya mulai. Pada hari Minggu saya pergi ke ladang. Dilanjutkan oleh Ibu Ati. Ladang. Nah, ngapain? Kita tunggu cerita dari Bu Ati. Di ladang saya memanen kentang. Nah, terus lanjut ke siapa Bu Ati? Lanjut. Wanis. Berarti kentang Bu Anis. Kentang yang dimasak oleh ibu sangat lezat sekali. Nah, lanjut ke Kepala sekolah. lezat sekali Bu, lezat sekali. Yang dimasak ibu tadi rasanya lezat untuk bekal ke sekolah besok. Nah, yang itu nunjuk siapa Bu? Untuk aku, Nunjuk ke Bu Pak Heri. Pak Heri. Dibawa bekal ke sekolah. Ke sekolah Pak Heri. Sekolah. Di sekolah. Di sekolah saya sarapan dengan lauk kentang yang dibuat Tidak apa-apa sih. Terus yang dibuat oleh ibu kepala begitu. Ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah sangat baik. Ibu kepala sekolah Pak Nurul baik sekali. Ibu kepala sekolah sangat baik dan ramah.
Lanjut ke Pak Pras. Ayo, ramah Pak Pras. Benar itu orangnya ramah. Pak Horianto orangnya sangat ramah sekali dan suka menolong sesama teman. Nah, sesama teman. Lanjut ke Pak Egi, sesama teman. Teman saya kemarin sore membeli tahu berontak. Nah, tahu berontak. Lanjut ke tahu berontak. Tahu berontak saya hilang. Tahu berontak saya dimakan Pak Pras. Nah, Pak Pras. Lanjut ke Bu Nina. Tahu berontak saya dimakan Pak Pras, tinggal 3. Ya, Pak Prabowo tinggal 3. Tinggal 3. Tiga dimakan lagi sama Bu Mega. Berarti Bu Mega sudah Bu Mega belum? Sudah. Oh, terakhir Bu Mega. Mega guru kelas 2. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk Bu Mega yang terakhir karena guru kelas 2. Baiklah Bapak Ibu, sekarang karena sudah speaking kita akan mulai materinya, yaitu budaya positif. Coba dari Bapak Ibu, apakah yang terbenak dalam pikiran kita tentang budaya positif? Mungkin ada yang tahu budaya positif? Budaya positif. Mungkin dalam pikiran kita apa sih budaya positif itu? Mungkin Bu Anis? Budaya yang baik, Pak. Budaya yang baik bisa. Yang lain? Budaya positif itu kalau lawan katanya adalah budaya negatif. Positif itu biasanya buruk. Kalau orang hamil itu, kalau orang itu hamil. Ya. Jadi budaya positif, budaya yang baik. Ada yang lain? Kebiasaan yang, kebiasaan yang baik ya, benar sekali. Lanjut berarti. Nah, di sini adalah budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik itu peserta didik ataupun semua warga sekolah ya, yang nantinya berpihak pada peserta didik agar mereka dapat menjadi pribadi yang kritis dalam artian positif, penuh hormat yaitu berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Lanjut. Yang selanjutnya adalah paradigma perubahan. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Lanjut. Sekarang yang berikutnya adalah kita akan melakukan percobaan. Ya, kita akan melakukan percobaan. Coba mungkin saya bisa minta tolong Bu Ati untuk membacakan yang pakai mic Bu Ati. Anda dan teman Anda
Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Cukup. Sudah, di sini kita akan melakukan percobaan. Saya ingin 2 sukarelawan yang tugasnya menjadi A dan menjadi B. Mungkin Pak, ya mungkin dari siapa yang bersedia menjadi A. Tugas A adalah dia menggenggam tangannya, ya, menggenggam tangan. Di dalam kepala tangan ini adalah sesuatu yang sangat rahasia sekali, sangat penting. Sehingga dengan sekuat tenaga dia menjaga agar kepala tangan ini tidak bisa dibuka. Sedangkan tugas B adalah meraih, membujuk atau dengan cara apa saja agar kepala tangan si A itu bisa dibuka. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi sukarelawan bisa maju ke depan. Mungkin Pak Pras sama Bu Tati bisa maju. Sekarang Bu Tati yang menjadi B, Pak Pras yang menjadi A. Ya, di depan. Jangan sampai kendor. Bebas. Pokoknya sesuatu yang rahasia. Tugasnya Bu Tati adalah merayu, bisa memarahi, bisa dimarahi, terserah sudah. Pokoknya ini agar dibuka. Pak Pras boleh tahu nggak? Terserah apapun itu, tergantung rayuannya atau Bu Tati. Monggo. Iya. Terserah mau bilang sayang apa Pak Pras boleh. Yang penting itu terbuka. Pak Pras, Iya Bu Tati. itu ada apa di tangannya itu? Ada sesuatu. Sesuatu. Rahasia. Kalau hanya lihat dari luar kalau lihat dari luar boleh, tapi dalamnya jangan. Kira-kira apa isinya ya? Ayo. Boleh, guna marah kalau dari kasih tahu. Coba lihat tangannya. Jangan pegang-pegang. Terus dirayu sampai bisa dibuka. Coba ini jadinya ada apa Pak Pras? Ada 5, jadi saya ada 5. Coba lihat, ini tak pegang. Boleh dipegang. Isinya apa ini ya Pak? Saya bikin penasaran ini isinya. Ayo kasih tahu Pak Pras. Rahasia. Kasih tahu Pak Pras. Pak Pras kan ganteng. Kasih uang Bu. Kasih uang. Kalau aduh saya kasih uang gitu. Kasih uang. Mana uangnya? Mana Mana uangnya?
Terima kasih, sangat seru sekali Pak Pras dengan sekuat tenaga dalam budi rayu tidak membuka. Sekarang kita lihat apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda. Tadi dibuka Anda? Dibuka. Mengapa? Apa alasan B tadi membuka? Karena diancam. Ya. Dalam adegan tadi itu menunjukkan bahwa yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi walaupun tadi Pak Pras itu membuka tangan, itu bukan karena ancaman dari Bu Tati, bukan karena rayuan dari Bu Tati, bukan karena hardikan atau apa saja dari Bu Tati. Kenapa Pak Pras tadi membuka tangannya? Itu karena kontrol dari Pak Pras sendiri. Karena jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa, walaupun kita mari, terkadang ada yang muridku gampang kan, nanti tak kekiri pasti nurut. Apakah seorang guru bisa mengontrol murid? Tidak bisa. Murid kita manut biasanya karena mereka sendiri dengan banyak alasan. Bisa jadi karena itu takut dihukum, bisa jadi karena memang dari kesadaran sendiri, bisa jadi karena takut disuruh lari berapa kali. Jadi yang bisa mengontrol murid itu adalah murid sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kesimpulan dari adegan tadi adalah bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Yang kedua, jadi di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Seperti tadi contohnya, Pak Pras membuka karena dia lagi butuh uang. Akhirnya dikasih iming-iming uang, maka sama Pak Pras dibuka karena butuh uang itu masuk kebutuhan dasar. Lanjut. Yang selanjutnya adalah perubahan paradigma dari kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi tidak ada guru yang bisa mengontrol murid. Murid hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi guru mengontrol murid termasuk ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu juga termasuk ilusi. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua adalah bentuk ilusi. Lanjut. Nah, di sini bisa ditampilkan perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, mungkin di sini antara stimulus respon dan stimulus kontrol mungkin bisa dibacakan oleh Bapak Heri. Jadi stimulus respon itu kita mencoba, contohnya Pak Heri ya, mencoba membuat agar pandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Monggo Pak Heri. Di sini saya baca perbedaan stimulus sama teori ini. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, statementnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, namun teori kontrol menyatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol menyatakan model berpikir menang-menang. Terima kasih Bapak Edi. Kita dari awal dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi itu sangat sulit sekali jika semua orang harus sama dengan kita. Itu masuk pada stimulus respon. Yang benar adalah teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang bisa mengontrol tetap mereka sendiri. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi terkadang kita itu kalau melihat orang melakukan hal buruk itu, oh itu salah, oh tidak benar. Padahal secara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa mereka melakukan keburukan? Kenapa mereka melakukan kesalahan? Itu pasti ada tujuannya. Nah, disitulah kita harus menggali apa tujuannya, sehingga kita bisa memberikan arahan-arahan agar mereka bisa mengontrol dirinya sendiri menuju pada kebaikan. Yang ketiga, dalam stimulus respon biasanya kita berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Padahal secara teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Jadi secara umum biasanya wong iku ya aku pasti manut. Orang itu kalau dengan saya pasti manut. Itu pandangan yang salah. Yang benar adalah hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Mereka manut kepada kita mungkin ada tujuan-tujuan lain. Bisa karena mungkin takdir, bisa karena takut, bisa karena wibawanya. Jadi banyak hal, tapi yang pasti yang bisa mengontrol adalah mereka sendiri. Yang kedua, yang keempat, sudah ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu biasanya kalau sudah kita bujuk tidak mau, maka seperti tadi sudah dipaksa. Ayo Pak buka kepalanya Pak, karena tidak mau dipaksa, ayo buka. Kalau ada dibuka, nanti saya hajar. Itu biasanya kalau dalam stimulus respon, pemaksaan itu ada ketika kita membujuk itu sudah gagal, maka kita akan berusaha dengan memaksa. Dalam hal ini mungkin ada yang pernah punya pengalaman kepada murid kita utamanya. Setelah kita bujuk, ayo nak ojo nakal nak, ya nakal mari tak banting ya. Apakah ada yang seperti itu? Ada yang punya pengalaman sendiri. Ini saya ngajak sendiri, berarti saya yang punya pengalaman. Kalau sudah anak-anak tidak mau kita kontrol, kita bujuk tidak mau, pasti sudah akan melakukan pemaksaan. Ayo rek ojo guyon, mari yang guyon mari ini tak suruh berdiri di lapangan. Itu biasanya kita akan melakukan pemaksaan ketika kita membujuk peserta didik kita sudah tidak bisa, ya sudah gagal. Yang benar dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita kepada peserta didik itu harus berkolaborasi, bukan melalui pemaksaan, tapi kita tanyakan kenapa mereka melakukan itu. Kenapa harus jadi ada pilihan-pilihan baru pada peserta didik sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu dalam stimulus respon, kita yang menang, dia akan kalah. Dia kalah, kita yang menang misalkan. Tapi yang benar adalah model berpikir menang-menang. Jadi ada win-win solution antara kita dengan peserta didik, itu ada win-win solution. Jika ada model berpikir menang kalah, maka satu pasti akan merasa tersakiti. Maka dalam teori kontrol kita harus menggunakan model berpikir menang dan menang. Kita menang, peserta didik kita juga menang atau orang lain menang.
Lanjut. Nah, di sini apakah makna disiplin? Mungkin ada yang tahu selain dari yang ditulis di sini, apa sih disiplin itu? Ada yang tahu? Disiplin mentaati peraturan, patuh pada peraturan. Baik, benar. Di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu ditemukan oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu biasanya berubah makna. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kata disiplin itu biasanya tidak nyaman, harus datang tepat waktu, maka tidak nyaman kan? Itu biasanya kita kaitkan dengan kedisiplinan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi untuk mendisiplinkan diri itu harus dari diri kita sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena itu, tapi harus dari diri yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk tindakan yang maju pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau disiplin itu berasal dari diri kita, maka itu adalah benar-benar disiplin, bukan karena orang lain. Karena kalau dari orang lain biasanya ketika ada orangnya kita akan disiplin, tapi ketika orangnya tidak ada maka kita akan kembali lagi tidak disiplin. Tapi kalau disiplin itu dari diri kita sendiri, entah itu ada orangnya, ada orang, tidak ada orangnya, maka tetap kita akan melakukan disiplin. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila mungkin ada yang tahu ada berapa? Ada 6 dimensi ya. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua mungkin ada yang tahu? Ada lagunya? Ada yang hafal lagu? Nah, Bu Anis coba dipandu lagu. Bisa ke depan Bu Anis? Nah, Bu Anis, kita akan menyanyikan profil pelajar Pancasila yang akan dipandu oleh Bu Anis. Belajar semuanya ya, mengikuti ya. Yuk, belajar berdiri dalam belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Anis sudah menyebutkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah lanjut kita pada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman. Misalkan anak-anak datang tidak terlambat, itu banyak alasannya. Ada yang takut karena dihukum. Misal kalau telat maka nanti berdiri di lapangan. Itu termasuk motivasi eksternal atau dari luar.
Yang kedua adalah motivasi sama dengan itu ya eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi jika kita datang tepat waktu maka nanti dikasih hadiah sama Pak Guru atau Bu Guru. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini kalau bisa kita harus mengarahkan murid-murid kita agar memiliki motivasi internal, yaitu apa yang mereka lakukan untuk mematuhi peraturan di sekolah itu karena motivasi internal, karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kata merdeka itu tidak hanya perintah, tapi kita bisa cakap untuk memerintahkan diri kita sendiri. Lanjutkan. Hukuman dan penghargaan. Nah, mungkin di sini saya butuh bantuan untuk membacakannya. Mungkin Bu Nina bisa untuk membacakan. Ya, dibaca Bu Nina. Hukuman dan penghargaan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA dan berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih Bu Nina. Di sini ya, pada saat pelajaran mungkin bisa kita bayangkan apa yang terjadi dalam kisah ini, yaitu Iva kurang menguasai, ada seorang murid bernama Iva, dia itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia itu banyak berdiam diri dan hanya menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya itu Pak Seno itu adalah guru matematika dari Iva, menanyakan pertanyaan Iva, maka Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi serta tiba-tiba menjadi gegap karena saking enaknya menggambar di bukunya. Pada saat ditanyakan tentang sama Pak Seno, dia langsung gugup, kaget, dan tiba-tiba gagap berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa karena melihat Iva tidak bisa menjawab. Pada saat itu Pak Seno membiarkan, jadi Iva itu ditertawakan seluruh kelas, sama Pak Seno dibiarkan, dan Iva disuruh maju ke depan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya yaitu Pak Seno. Dan kelas pun menjadi gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apa yang terjadi tadi ya? Jadi apa yang dilakukan Pak Seno itu sangat tidak sesuai. Jadi menghukum siswa di depan teman-temannya itu sangat tidak sesuai. Di sini ya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sifatnya akan menghukum. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Tanpa kita sadari, sudah bertahun-tahun setiap kita ada kenaikan kelas, pasti kita akan memberikan piala ataupun reward kepada siswa-siswi kita yang berprestasi, biasanya peringkat 1. Padahal itu adalah sifatnya menghukum, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena apa? Dalam kurikulum Merdeka, jadi tidak ada siswa itu yang prestasi. Salah satu ini prestasi, terus salah satu ini unggul. Tetapi dalam kurikulum Merdeka itu semua siswa itu adalah berprestasi dan semua siswa itu adalah unggul, tetapi di bidangnya masing-masing. Nah, di sini ada contoh hukuman atau konsekuensi. Sekarang yang pertama adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Pakai mic. Mungkin bisa dibacakan Pak Heri. Berdiri di depan kelas. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini kategori hukuman. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali, itu masuk kategori hukuman. Yang kedua, mungkin ada yang bisa bantu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, Pak. Bagus, 100 untuk Bu Anis. Yang lain mungkin selanjutnya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Ya, 100 untuk Bu Tati. Pintar-pintar muridnya. Yang selanjutnya mungkin ada yang bisa membantu jawab. Ayo Bu Mega. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Ya, pintar untuk Mega. Terima kasih Mega. Selanjutnya mungkin ada yang bisa membantu menjawab, mencatat. Mungkin Bu Lina, Pak Egi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk ke konsekuensi ya. Masuk ke, ada jawaban lain? Hukuman. Masuk ke hukuman. Ya, terima kasih Pak Egi, betul sekali masuk pada hukuman. Yang terakhir, Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. ya ternyata sudah tahu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, seperti contohnya tadi, ketika kita terlambat ke sekolah, maka kita disuruh untuk berdiri di depan kelas. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam untuk jangka waktu lama. Dalam konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contohnya tadi ya, kalau misalkan contoh lain hukuman, ada yang tahu? Mungkin ada pengalaman di kelasnya. Di kelasnya pernah melakukan bentuk hukuman. Contohnya, nah misalkan anak tidak mengerjakan tugas, mereka disuruh berdiri di depan kelas. Efeknya apa? Membuat anak sakit hati. Pengalaman
saya dulu pernah waktu SD sampai sekarang ingat. Jadi ketika saya tidak mengerjakan tugas itu suruh maju, tangan suruh depan, terus sama penggaris, apalagi kuku ini tidak dipotong, langsung sudah. Itu termasuk hukuman, sampai sekarang pun saya ingat. Karena hukuman itu sifatnya yaitu ya dalam jangka waktu yang lama. Pasti Bapak Ibu guru semua punya pengalaman waktu SD yang sampai sekarang masih ingat. Ada yang dipukul, ada yang disuruh berdiri satu kaki di depan, ada yang dicubit dan banyak yang contoh-contoh yang lain. Itu akan membuat apa? Sakit dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan dalam konsekuensi itu sakitnya dalam jangka waktu pendek. Contoh misalkan kita tidak sengaja menumpahkan air di meja, maka konsekuensinya adalah kita harus membersihkan. Apakah mereka akan sakit hati? Tidak akan, karena sifatnya sebentar dan itu bentuk tanggung jawab mereka karena telah menumpahkan air di meja. Contoh lain lagi, mencoret-coret buku temannya, maka konsekuensinya adalah dengan mengganti. Yang selanjutnya, dengan hukuman anak akan membenci kedisiplinan, tapi dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Contoh, anak datang terlambat, maka mereka disuruh lari keliling 2 kali, sehingga mereka akan benci akan peraturan itu atau akan kedisiplinan. Yang selanjutnya, hukuman itu adalah sebuah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman, konsep diri yang buruk, dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mereka takut. Jadi ketika mereka salah, maka mereka akan biasanya menunjuk ke temannya ya. Kalau mereka salah itu bukan saya pak, dia pak. Itu karena apa? Karena mereka takut dihukum, sehingga biasanya saling menunjuk ke temannya. Satu yang salah tapi yang ditunjuk banyak. Itu biasanya sifat dari hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena bentuk dari tanggung jawab mereka sendiri. Yang terakhir, sifat dari hukuman itu adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Yang selanjutnya adalah tentang restitusi. Ada yang tahu apa itu arti restitusi? Mungkin bisa dibacakan, bisa minta tolong Bu Mega untuk membacakan apa itu restitusi. Mungkin dibaca bisa dengan pelan-pelan saja. Pelan-pelan pasti. Di mic-nya Bu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Bu Mega sudah membacakan ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka dengan sadar diri akan kesalahan mereka sehingga mereka mempunyai kesadaran untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Sehingga ketika mereka kembali ke teman-temannya itu sudah mempunyai karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Nah, mungkin di sini saya bisa minta bantuan Bu Anis untuk membacakan ciri-ciri dari restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Terima kasih Bu Anis. Mungkin dari ciri-ciri restitusi ini sudah sangat jelas sekali. Nah, sebelum, karena ini kayaknya sudah ngantuk semua ya, karena memang waktunya siang, sebelum saya lanjutkan, kita akan bermain lagi ya. Kita ice breaking lagi. Saya tunjukkan caranya dulu. Jadi Bapak Ibu Guru menirukan apa yang saya katakan ketika kata-kata saya itu ada Bapak Ibu Guru. Contoh, perhatikan, yang salah nanti di DPR ya. Bapak Ibu Guru tepuk satu. Maka karena ada kata-kata atau yang guru saja ya, tidak usah Bapak Ibu Guru. Guru tepuk satu, maka harus ditirukan tepuk satu. Ketika kata-kata itu tidak ada gurunya, maka jangan diikuti. Contoh, tepuk dua. Nah, itu yang salah karena tidak ada gurunya. Contoh lagi ayo. Guru tepuk dua. Nah, maka mengikuti tepuk dua karena ada kata gurunya. Jika tidak ada kata gurunya, maka jangan diikuti. Guru tepuk satu. Guru tepuk dua. Guru tepuk tiga. Tepuk satu. Guru tepuk dua. Tepuk satu. Nah, berarti salah. Sekarang yang salah suruh nyanyi apa? Nyanyi atau apa? Saya ulangi lagi. Jadi speaking itu biasanya untuk memusatkan konsentrasi peserta didik. Contoh lagi. Lanjut ya. Guru tepuk dua. Guru tepuk dua. Guru tepuk dua. Tepuk tiga. Berarti matanya di sini, Pak, pikirannya kemana, Pak? Mana? Satu kali lagi, ya. Satu kali lagi, konsentrasi. Guru tepuk 4. Guru tepuk 3. Guru tepuk 2. Tepuk 1. Ya, jadi di sini pentingnya apa? Untuk memusatkan konsentrasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini setelah speaking itu ada bakso. Sebelum bakso kita lanjutkan materi kita. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Lanjut berarti ini sudah. Nah, ini kita ambil ya. Sedikit aja. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bisa dilihat di layar. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa ataupun agama. Menurut Gosen, nah ini saya tidak bisa bahasa Inggris, ini mungkin Gosen atau Gusen 1998
suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut berarti. Ini adalah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ada peraturan kelas, lebih tinggi lagi pada keyakinan kelas, lebih luas lagi pada lingkungan positif, dan lebih luas lagi pada budaya positif. Pembentukan keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi jika kita membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak. Kita buat yang simpel-simpel saja. Yang ketiga, semua warga kelas sebaiknya ikut kontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret dan rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan sekolah: menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat, menghargai orang yang lebih tua. Itu banyak sekali ya contoh-contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama tentang toleransi, disiplin, religius, dan peduli lingkungan. Disiplin bisa berupa datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu di sekolah. Bukan dilarang terlambat, tapi yang benar adalah datang tepat waktu di sekolah. Lanjut, Bro. Nah, ini yang tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Kita kembali flashback ke tadi peragaan oleh Pak Pras sama Bu Tati. Jadi kenapa Pak Pras tadi bisa membuka tangannya? Karena ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Ada yang tahu artinya survival? Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, pinter sekali Bu Anis. Survival itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih atau diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Jadi peserta didik kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, nah, kita harus bisa untuk mencari pada peserta didik apa yang mereka butuhkan. Mungkin mereka butuh kebebasan, mungkin mereka butuh penguasaan. Contoh, mengambil buku temannya, itu berarti mereka kebutuhan dasar adalah penguasaan. Mereka butuh cinta kasih atau mereka butuh kesenangan. Kita harus memahami kelima dasar kebutuhan manusia ini utamanya kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Mungkin bisa minta bantuan Bu Ati untuk membacakan 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, terima kasih Bu Ati. Jadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga,
guru itu sebagai teman. Yang keempat, guru itu sebagai pemantau. Yang kelima, guru itu sebagai manajer. Nah, coba kita bisa yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini dalam kalimat ini, guru itu sebagai apa? Mungkin ada yang tahu. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu guru, posisi guru sebagai apa? Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak Sebagai teman. sebagai teman. Yang ketiga, yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi guru sebagai apa? Nah, ya langsung kerpeannya sudah berarti biar tidak. Nah, yang pertama tadi adalah saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru itu bisa menjadi posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah sebagai penghukum. Ini adalah contoh-contoh membuat orang merasa bersalah. Contoh-contoh 5 kontrol guru yang sudah disebutkan tadi. Lanjut berarti. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi bisa kita gunakan ketika kita menemukan permasalahan dari peserta didik kita. Entah itu mereka melakukan apa saja, melakukan kesalahan, maka kita bisa menggunakan metode segitiga restitusi. Mungkin kita bisa menyimak satu video tentang segitiga restitusi. Nah, bisa. Oke. Ini suaranya ada. Nah, bisa lihat teksnya ada, karena suaranya. Validasi tindakan yang salah. Ini adalah proses validasi tindakan yang salah ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan.
proses terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, sehingga anak itu bisa mengerti apa kesalahan mereka, memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Lanjut berarti. Nah, dari video yang sudah ditayangkan tadi, itu sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang dilakukan oleh seorang guru tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada murid kita salah, maka itu merupakan proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Itu pada sisi menstabilkan identitas. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dalam menstabilkan identitas, sebaiknya kita mengajukan beberapa pertanyaan. Nomor satu, membuat kesalahan suatu yang wajar. Ya. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Kalimat-kalimat ini bisa kita ucapkan ketika kita pada tingkatan menstabilkan identitas. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita kemukakan ketika pada menstabilkan identitas. Lanjut berarti. Sisi kedua adalah, jadi ada segitiga restitusi. Sisi pertama sudah, sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Dalam sisi validasi tindakan yang salah, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari seperti yang dicontohkan dalam video tadi. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Itu adalah kalimat-kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Yang terakhir adalah sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dalam sisi menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sudah telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dalam menanyakan keyakinan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, sebagai keluarga, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Sudah dalam video tadi yang terakhir, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal kepada kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kita ungkapkan ketika kita sampai pada menanyakan keyakinan. Jadi dalam segitiga restitusi sangat cocok ketika ada salah seorang atau beberapa murid kita yang melakukan kesalahan. Intinya segitiga restitusi sangat bisa digunakan ketika dalam kelas kita atau peserta didik kita itu melakukan sebuah kesalahan. Terima kasih, mungkin cukup itu saja pemaparan dari saya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari apa yang saya paparkan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk bisa berkumpul di sini, di mana
untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Semoga apa yang sudah saya paparkan tadi bisa bermanfaat, utamanya untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua demi pendidikan ke depannya. Semoga sekolah kita ke depannya bisa lebih maju lagi. Mohon maaf sekali lagi, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryanto yang telah memaparkan materi diseminasi budaya positif. Boleh kita beri tepuk tangan? Terima kasih Bapak Haryanto atas ilmunya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Pak Heri. Mari kita tutup kegiatan yang sangat bermanfaat dan mengedukasi ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri atas doanya. Baiklah, di akhir sesi, terima kasih banyak. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Sumber Kedaung 1 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.